Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali dengan saya di materi perkuliahan hari ini di pertemuan kelima ini. Alhamdulillah sudah sampai di pertemuan kelima di hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi keberkahan, kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar kita berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, mohon izin saya share materi pada hari ini. Di mata kuliah pengantar ekonomi mikro di pertemuan kelima ini. Tema pada hari ini adalah kita akan membahas tema yang menarik di pertemuan kelima ini, yaitu mekanisme penawaran dan harga. Mekanisme penawaran dan harga, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Inilah tema kita di pertemuan kelima. Teori permintaan dan kurva permintaan. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Beberapa penentu permintaan, harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, jumlah penduduk, dan ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Harga dan permintaan. Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin tinggi sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Ini kita lihat tabel permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkat harga. 5.200 unit yang diminta, 4.400 unit, 3.600 unit, 2.900 unit, dan 1.300 unit. Jadi semakin menurun harganya, semakin turun harganya, maka kuantitas produk yang diminta akan meningkat. Kurva permintaan terhadap buku tulis, kalau kita lihat seperti ini kurvanya. Efek faktor bukan harga terhadap permintaan. Hukum permintaan terutama memperhatikan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Sedangkan dalam kenyataan sebenarnya, seperti sudah dinyatakan sebelum ini, banyaknya permintaan terhadap suatu barang juga ditentukan oleh banyak faktor lain. Oleh sebab itu, untuk melengkapi analisis mengenai teori permintaan adalah perlu untuk menganalisis bagaimana faktor penting lainnya dapat mempengaruhi permintaan. Harga barang-barang lain. Hubungan antara suatu barang dengan berbagai jenis-jenis barang lainnya dapat dibedakan kepada 3 golongan, yaitu barang lain itu merupakan pengganti, barang lain itu merupakan pelengkap, kedua barang tidak mempunyai kaitan sama sekali atau barang netral. Pendapat para pembeli merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan corak permintaan terhadap berbagai barang.
Perubahan pendapatan selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan berbagai jenis barang. Berdasarkan pada sifat perubahan permintaan yang berlaku apabila pendapatan berubah. Berbagai barang dapat dibedakan menjadi 4 golongan. Barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Teori penawaran dan kurva penawaran. Kali ini kita memasuki penawaran. Teori penawaran dan kurva penawaran, terdapatnya permintaan belum merupakan syarat yang cukup untuk mewujudkan transaksi dalam pasar atau market. Permintaan yang wujud hanya dapat dipenuhi apabila para penjual dapat menyediakan atau menawarkan barang-barang yang diperlukan tersebut. Ciri hubungan antara harga dan penawaran. Harga sesuatu barang selalu dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran barang tersebut. Oleh sebab itu, teori penawaran terutama menumpukan perhatian kepada hubungan di antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Hukum penawaran adalah sesuatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga sesuatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Tabel daftar penawaran buku tulis. Kita lihat harga 5.000, jumlah yang ditawarkan 900. 4.800, 3.600, 2.375, 1.100. Kurva penawaran buku tulis seperti ini, garisnya condong miring ke kanan. Pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran. Telah pun dinyatakan bahwa penawaran sesuatu barang ditentukan oleh barang itu sendiri dan juga oleh beberapa faktor lainnya. Kita baru saja memperhatikan bagaimana harga akan mempengaruhi jumlah yang ditawarkan. Gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Seperti halnya dengan dalam analisis mengenai permintaan, dalam analisis mengenai penawaran perlu dibedakan antara pengertian gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Perubahan harga menimbulkan gerakan sepanjang kurva penawaran, sedangkan perubahan faktor-faktor lain di luar harga menimbulkan pergeseran kurva tersebut. Gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Kita bisa lihat seperti ini. Menentukan keadaan keseimbangan secara matematik. Di samping dengan menggunakan tabel dan grafik, keadaan keseimbangan pasar dapat juga ditunjukkan secara matematik. Persamaan permintaan dan penawaran. Untuk keperluan tersebut perlulah ditentukan dua persamaan, yaitu persamaan permintaan dan persamaan penawaran. Bentuk umum kedua dua persamaan itu adalah persamaan permintaan QD sama dengan CDP. Persamaan penawaran QS sama dengan M plus NP. Di mana C adalah suatu angka tetap. Nilainya menunjukkan jumlah barang yang diminta apabila tingkat harga adalah 0. Nilai C selalu positif. D adalah kecondongan kurva permintaan. Nilainya selalu negatif atau min D. Karena kurva permintaan menurun dari kiri ke kanan. M adalah satu angka tetap. Nilainya menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan apabila tingkat harga adalah 0. Biasanya nilai M adalah negatif M. N adalah kecondongan kurva penawaran. Nilainya selalu positif karena kurva penawaran naik dari kiri ke kanan. QD adalah kuantitas yang diminta. QS adalah kuantitas yang ditawarkan. Dan P adalah tingkat harga. Syarat keseimbangan adalah, kita lihat di sini, QD sama dengan QS atau C min DP sama dengan min M plus NP. Beberapa kasus perubahan keseimbangan. Perubahan faktor-faktor lain di luar harga yang mempengaruhi permintaan atau penawaran akan menyebabkan perubahan keseimbangan. Terdapat 4 kemungkinan perubahan atau pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu 1. Permintaan bertambah, kurva permintaan bergeser ke kanan. 2. Permintaan berkurang, kurva permintaan bergeser ke kiri. 3. Penawaran bertambah, kurva penawaran bergeser ke kanan.
Saat penawaran berkurang, kurva penawaran bergeser ke kiri. Selanjutnya kita lihat keseimbangan pasar atau equilibrium. Suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Kita lihat di sini. Pembelajaran harga keseimbangan permintaan dan penawaran. Ada demand penawaran dan ada supply. Di sini ada demand permintaan dan ada supply penawaran. Ini adalah contoh kurvanya. Ini adalah titik equilibrium. Kurva keseimbangan pasar, yaitu titik bertemunya antara permintaan dan penawaran, yaitu kurva equilibrium, keseimbangan. Contoh, berdasarkan contoh permintaan dan penawaran di atas, di mana fungsi permintaannya QD sama dengan 30 min 2P dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 20 plus 5P. Keseimbangan dapat dilihat pada grafik berikut ini. Diketahui QD sama dengan 50 min 2P, QS sama dengan min 20 plus 5P. Maka 50 min 2P sama dengan min 20 plus 5P, 50 plus 20 sama dengan 5P plus 2P, 70 sama dengan 7P, P sama dengan 10, QD sama dengan 50 min 2 kali 10, QD sama dengan 30. Berikut ini kurvanya. Tabel harga keseimbangan pasar buah durian di pasar minggu. Kita lihat harganya. Ketika harga 5.000 permintaan 3.500, penawaran 7.500. Interaksi surplus penawaran 4.000, 4.500 dan penawaran 7.000 surplus penawaran. Harga 3.000 permintaan 6.000, penawaran 6.000. Ini adalah titik equilibrium atau keseimbangan. 2.000 maka permintaannya 8.000, penawaran 4.000 surplus permintaan. 1.000 maka permintaannya 1.100, penawarannya 1.000 surplus permintaan. Konsep elastisitas. Elastisitas sama dengan sensitivitas sama dengan kelenturan. Elastisitas di sini berarti persentase perubahan variabel dependen jumlah barang terhadap variabel independen atau harga sebesar 1%. Adapun hubungannya adalah sebab akibat. Hubungan sebab akibat, kita lihat angka elastisitas dari harga. Di sini elastis, inelastis, elastis unitary, elastis tak terhingga, elastis inelastis sempurna. Angka elastisitas adalah bilangan yang menunjukkan berapa persen satu variabel tak bebas akan berubah sebagai reaksi atas variabel lain berupa 1%. Rekan-rekan semua, ini adalah pertemuan kita yang kelima. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selamat belajar, semangat terus untuk menggali ilmu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.